Malaysia. Enggak sudah, biar teman-teman media nanti saling share beritanya saja ya. Ini pengambil keputusan semua sudah, tinggal camat yang belum. Camat. Panggil mereka. Terakhir sama kelapa lima. Iya. Kalau OPD terkait juga. Nanti mau di media lagi lain nanti. Panggil camatnya sama. Ya, buka. Baik, shalom. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Kupang, Bapak Ibu pimpinan dinas, OPD, para camat, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Karena atas perkenan Tuhan, maka pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama Bapak Wakil Wali Kota, di mana kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Bapak Wakil Wali Kota terkonfirmasi COVID-19. Atas anugerah dan penyertaan Tuhan, maka Bapak Wali Kota sudah dinyatakan sembuh oleh tim medis, dan hari ini Bapak Wakil Wali Kota bisa bertemu dengan kita semua. Oleh karena itu, hanya rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Wali Kota, untuk tidak memperpanjang waktu, kami siap mendapat arahan dari Bapak terkait persoalan-persoalan yang terjadi di kota ini, khususnya COVID, Pak. Oleh karena itu saya persilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Asisten ya. Selamat siang, shalom, ya, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, namo buddhaya. Para asisten, pimpinan dinas, badan, kantor, direktur rumah sakit, para camat, teman-teman media, pertama-tama tentu kita bersyukur ya, pagi hari ini kita jumpa kembali dalam keadaan sehat. Ini hari 13, saya sudah mulai hari ke-10 itu sudah dinyatakan saya bebas. Karena masa krisis itu adalah 7 hari, lalu free-nya tambah 3 hari. Jadi hari ke-10 itu sudah semua orang harus dinyatakan sembuh. Ya, jadi saya minta dinas kesehatan lihat lagi protokol kesembuhan itu supaya masyarakat makin diberitakan makin banyak yang sembuh. Ya, itu berita positif. Berita positif itu membuat orang cepat bergairah. Gitu. Jadi kalau bilang tambah terus, lama-lama orang bilang kota ini kota mati. Ya, jadi kita harus cepat protokol kesehatan dipercepat. Ya. Itu yang pertama, kita bersyukur. Yang kedua, terima kasih banyak. Ya. Saudara-saudara yang hadir di sini juga banyak yang memberi dukungan pada kami. Jadi ada beberapa topik yang saya mau bahas. Yang pertama tentang kesembuhan saya. Yang kedua, konsep bagaimana memadukan gugus tugas kita dengan isolasi mandiri. Ya. Yang ketiga tentang hal-hal lain berkaitan dengan operasi prokasi, dan yang keempat nanti tentang vaksinasi. Ya, percepatan vaksinasi. Kalau topik 1, 2, 3 sebentar saya mengundang media, nanti topik yang keempat kita bubar sedikit baru kita bicara ini secara internal dengan OPD. Ya, terima kasih banyak. Saudara, sebetulnya sakit kami di rumah ini mulai tanggal 19 Januari 20 dan 21 Januari. Itu dimulai dengan istri saya mulai rasa pilek, batuk, suara serak, persendian semua sakit. Dan saya sendiri pilek. Jadi saya anggap kanjur 2 itu pilek biasa saja. Ya kan? Nah, pada waktu istri saya sudah hari ke-3 itu tanggal 21 makin hari dia bilang, kok badan saya makin sakit. Setelah saya beri obat, ya saya sebagai dokter sudah beri obat, tapi tidak menyembuhkan. Tidak sembuh tapi bertambah. Akhirnya saya bilang nanti rapid antigen. Jadi saya minta dinas kesehatan rapid antigen sekitar jam 10. Pada tanggal 21 pagi itu kan saya ada di Alak ya Pak Camat ya. Pagi. Saya keliling. Itu hari kedua saya keliling. Di atas mobil itu saya dapat WA dari istri bahwa istri saya positif.
Nah saya beritahu pas saya 3 loh, ayo habis ini kita semua dari Sikumana terakhir itu puskesmas Sikumana, saya bilang mari kita ke rumah jabatan untuk kita di antigen. Karena satu kontak dengan saya semua, jadi mobil apa semua itu kan, padahal kita sudah pakai masker semua, ya. Tapi rupanya dari situ semua yang rombongan itu kan negatif, terkecuali kami 8 orang yang di rumah ini. Saya, istri sudah tahu, saya, anak perempuan, ya, kemudian sopir, ajudan, dan 3 asisten rumah tangga saya. Jadi kami berdelapan. Ya, itu tanggal 21 sore kami 2 mulai isolasi. Kami 2 dulu. Istri saya di rumah sakit sudah katanya bahwa ada gangguan paru-paru. Ya, istri di rumah sakit, saya di sini. Waktu itu yang 6 lain itu kita belum apa-apakan, ya kan? Karena kami 2 konsentrasi. Karena kami 2 ini kan orang risiko tinggi, umur di atas 90 semua kan berbahaya. Nah, saya sedihnya itu pada waktu malam hari, ya, antar istri jam hampir setengah 9. Saya pikir ini kalau saya antar istri terakhir, wah sedih. Saya ajak kami berdoa dulu nih, berdoa dulu sebelum berangkat. Kami kita pasrah sudah, ya, karena mau bilang apa lagi? Dia positif, saya positif, ya. Daripada kita 2 gabung di bawah. Dan sebetulnya satu rahasia yang saya mau sampaikan kepada saudara, saya mau menunjukkan kepada publik, isolasi mandiri bisa menyembuhkan. Pada waktu itu saya berjanji begitu. Saya belum tahu perjalanannya pada begitu, tapi sudah malam ini kami sudah dapat obat semua dari internis, ya, dokter Retno kasih obat, kami semua minum menurut aturan. Jadi tidak ada obat istimewa. Tapi kebetulan kami ini semua pemakai vitamin khusus. Ya, jadi kami ada vitamin Life Pack gitu, itu kami 2 minum, memang sedikit susah dapatnya tapi kami 2 minum, ya, Life Pack. Itulah yang membuat kami meskipun umur tua kan punya daya tahan sedikit lebih bagus. Memang sedikit mahal, susah dapatnya di sini, ya, tapi nanti bisa dapat. Ya, Life Pack itu 4 biji yang besar begitu. Kalau minum sekaligus itu 4 itu kenyang memang. Nah, gitu perjalanannya. Jadi saya ada gangguan paru-paru sedikit di ronsen, di laboratorium, istri juga begitu. Kita minum obat sudah hari kedua, ketiga. Tetapi herbal kami ketat betul. Jadi mulai bawang putih lah, madu, air kelapa. Nah, saudara, saya mau beritahu kami punya kebiasaan di rumah ini. Tiap pagi kami minum air kelapa muda yang direbus. Itu jauh sebelum kopi. Jadi tiap pagi pasti kami minum air kelapa muda. Tujuannya sebetulnya saya baca artikel itu ya untuk kolesterol dan untuk membuat kesegaran. Karena air kelapa muda itu kan banyak mineralnya, elektrolitnya banyak. Nah, jadi kami minum dan tiap pagi. Jadi pada waktu ada kesaksian bilang harus air kelapa muda tambah madu, tambah garam, tambah jeruk, bagi saya sudah bukan barang baru. Ya, dan itulah yang kami semua minum. Dan seluruh anak buah saya 8 orang itu saya beri semua. Kami beli kelapa muda ini seperti penjual kelapa muda lagi, penuh di belakang. Hanya karena tujuannya supaya pagi-pagi minum. Ya, bawang putih juga sampai opname di rumah sakit juga bawa bawang putih, bawa supaya makan ya pokoknya mentah. Dan untuk juga teman-teman dokter ini antar saya ini hidroksi. Ini saya kira cairan O2, H2O2, ya, peroksida ini cairan. Ini kalau oksigennya itu ozon, O3. Dia punya O-nya itu bukan O2 tapi O3. Ini. Dan ini dipakai sederhana saja. Kemarin saya baca wakil gubernur dapat hadiah dari wakil gubernur berapa ribu botol ini karena pakainya cuma sederhana. Ini. Saya minta tarik nafas 6 kali. Satu kali begini sudah tiap 4 jam. Nah, kan? Pakai hidroksi ini cairannya adalah membuat virus, kalau ada virus itu lalu tidak berkembang. Dia boleh ada tapi dia tidak berkembang karena bukan oksigen, dia kan perlu oksigen. Ini kasih dia O3. O3 itu kuman semua mati. Jadi saya terima ini, baca ini malam-malam. Saya lalu berpikir dulu pernah kita pakai ozon untuk sayur dan sampai sekarang daging. Jadi beliau orang bilang daging ayam pedaging itu beracun. Kalau pakai ozon saya aman, kami keluar semua. Keluarkan dulu gumpal-gumpalnya, pakai ozon itu. Nah, saya pakai ini antara lain. Ya,
toh. Kalau minyak kayu putih kan saudara saya jadi pelongong lagi ya kan, gitu. Kemudian dari Jakarta teman-teman, bahkan mantan menteri itu kirim saya kapsul apa Cina punya apa namanya, Lihua ya, ya Lihuan kue itu king itu saya dikasih sapu gembok begitu ya, dan untuk saya bagi-bagi orang supaya, dan jujur saya mau tes tanpa itu bagaimana. Sampai hari ke tanggal 28 kami semua tidak demam, kan kami ini OTG, tidak demam, tidak pilek, tidak sesak napas, tidak batuk, sama apa lagi satu, pokoknya 5 tidak lain, kami semua bebas ya, paling istilah. Dan anak saya ke-9 itu terpaksa ditransfusi plasma di rumah sakit karena dia mengalami gangguan pernapasan. Jadi dokternya minta, syukur begitu dikasih 5 orang ya, besoknya dia sudah segar langsung pulang. Jadi memang itu antibody dari convalescence. Convalescence itu adalah antibody dari orang-orang yang mengalami proses penyembuhan. Jadi macam saya, kami sekarang ini sudah bisa, tapi karena umur kami sudah lewat ya. Bagusnya itu syaratnya umur di bawah 60 dan laki-laki, bagus supaya antibodinya tambah banyak. Makin diambil darahnya, antibodinya makin tinggi. Nanti bisa cek kesaksiannya di Om Edu Mandala. Nah, itu keluarga yang menurut saya beri kesaksian yang bagus. Jadi dan oleh karena saya mau minta supaya data-data itu semua dihimpun. Jadi dan gembira saudara. Yang terakhir itu saya gembira. Ya. Hampir YouTube ini saya sudah nonton semua yang lucu-lucu. Tidak pernah. Kalau saya video call dengan istri, saya bilang larang bicara tentang sakit. Jadi tidak ada omong tentang penyakit. Omong yang enak-enak saja. Ya. Koran saya tidak baca, karena koran itu bawa isu bikin saya kepikiran. Tidak baca, sama sekali. Ya. Sampai hari ini tadi saya tidak baca. Paling sebentar lihat headline-nya saja. Dan kalau saya mau cari tahu ya saya di media online. Tapi koran saya sementara 1 minggu, 2 minggu saja tidak baca supaya jangan membuat saya stres, pikiran, pekerjaan. Saya terima. Jadi betul saya isolasi mandiri. Ya, jadi stres nonton YouTube yang lucu-lucu, film lawak-lawak yang warkop dulu, Sri Mulat yang zaman dulu itu saya nonton. Bayangkan 2 minggu mau kerja apa saya? Ya, itulah saya. Jadi membuat saya enjoy gitu, euforia. Nah, membuat ini hormon ini seperti yang saya beri contoh itu kan orang hormon yang bertanggung jawab terhadap stres kan ada di belakang sini, timus namanya. Saya timus ada di belakang ini. Kalau pagi-pagi malam saya ketuk atau gosok-gosok dada, gosok-gosok tangan, sampai panas baru elus-elus dada supaya hormon itu dirilis. Ya, itu saja sebetulnya. Tapi obat dokter saya minum sampai habis. Sampai sekarang saya hanya minum vitamin. Jadi ini saja saudara-saudara ya. Doa pasti. Tanpa doa saya. Jadi saya minta maaf sebagai orang Katolik. Semua novena ini saya sudah ikut. Kan novena ini kan artinya 9 hari. Ini kan 14 hari. Jadi semua novena dalam buku semua saya sudah ikut. Dan saya bersyukur Tuhan memberi saya jalan ya. Nah, kita semua berdoa sesuai dengan cara iman kepercayaan kita masing-masing. Silakan. Ini. Kalau teman-teman media yang mau tanya, ini dulu supaya topiknya berbeda dengan topik yang berikut. Ada teman-teman media yang mau tanya? Tidak ada? Jelas? Jelas ya? Oke. Baik sudah. Sekarang yang menjadi persoalan kita di Kupang ini kan operasi prokasi. Ya, tiap hari di 5 gerbang malam-malam. Saya mau ajukan sebuah konsep yang memadukan operasi prokasi itu dengan isolasi mandiri. Saya pakai. Jadi gini, ya. Jadi kalau gugus tugas kelurahan, tes. Jadi di puskesmas kita itu ada yang namanya isolasi mandiri.
sekarang sudah berjalan bagus. Menurut saya isolasi mandiri sekarang oleh puskesmas ini bagus karena saya punya kesaksian hampir tiap hari saya ditelepon dari puskesmas memantau kami semua 8 orang kondisi bagaimana, ada gejala. Karena mereka tanya itu cuma gejala. Apakah ada dari 5 gejala tadi demam, ya, batuk, pilek, diare, ya, sesak napas, ya, ada. Kalau itu tidak ada ya mereka pasti cari orang lain. Ya, jadi isolasi mandiri ini sudah bagus, konsepnya sudah baik. Ya. Tapi menurut saya salah satu kelemahan kita yang masih kurang adalah bagaimana memadukan gugus tugas kelurahan ini dengan isolasi mandiri. Ini yang masih kurang. Ini yang saya mau supaya konsep ini berjalan. Ya. Jadi kalau gugus tugas di puskesmas itu naiknya ke dinas kesehatan, gugus tugas kelurahan itu naiknya dengan gugus tugas kota. Di antara kedua ini camat berperan. Ya. Camat berperan. Nah, apa yang dibuat ini? Jadi wali kota dengan perangkatnya sekda itu kan tinggal mengawasi. Tapi sekarang kan terpaksa kita turun tangan sendiri. Wali kota turun, saya turun, asisten turun. Ya, karena ada satu mekanisme yang belum bagus, yang belum mantap. Yaitu ini. Nah, puskesmas wajib. Puskesmas itu ada by name, by address, by nomor HP. Ini konsep ini kalau sudah ini diberikan mapping, dia akan mapping. Mappingnya itu per kelurahan, dia pergi ke sini. Jadi kita bagi tugas, Pak. 3M ini oleh gugus tugas, 3T oleh puskesmas. Masing-masing. Ketemunya di sini, di OTG ini, di orang ini. 3M yang diserukan oleh gugus itu, ketemunya di orang tanpa gejala. 3T yang dibuat oleh ini pada OTG dan kontak. Makanya konsep ini saya sebut one in two. Satu orang ini diawasi oleh 2. Kalau sistem ini jalan, Pak, virus itu tidak akan kemana-mana. Karena virus ini tidak berpindah sembarangan. Kalau saya tidak ada kontak, Pak, virus tidak akan keluar. Saya punya cucu, buktinya. Saya punya cucu di rumah 3 orang. Anak umur 4 tahun, 5 tahun. Maka tidak apa-apa. Terus, kalau semua memenuhi 3M. 3M. Mereka, saya, semua yang datang pakai 3M. Tidak. Jadi, kalau konsep ini berjalan. Nah, oleh karena itu ini, makanya hari ini saya mau bahas kalau konsep ini jalan, ya, monitoring gejala, gizi dan lain-lain. Kalau reaksi ini baru rujukan. Kalau tidak kan tetap di rumah. Titik-titik ini tidak akan berjalan kalau gejala itu negatif. Tapi kalau gejala positif, titik-titik ini jalan. Jadi memang ada keluhan kita rumah sakit kita siapkan. Tapi kalau kita semua memperhatikan saja ini di awal pengawasan, begitu dia berkembang, ya di rumah juga kalau hanya panas tinggi bisa diobati di rumah. Coba saudara minum kasih paracetamol, virus itu tanpa obatnya sembuh. Jujur, oleh karena itu yang paling penting itu adalah vitamin. Kalau dikasih, makanya saya minta nanti dinas kesehatan suplai vitaminnya bukan kasih vitamin dosis tinggi. Vitamin C yang saya minum itu cuma 100 atau 200, terlalu rendah, mestinya 500. Jangan juga 1000. Kalau 1000 nanti keluar 500-nya keluar lewat kencing, percuma juga. Jadi cukup 500 kita. Karena kebutuhan 500 mg per orang per hari itu sudah cukup. Jadi tidak perlu yang dosis tinggi sampai 1000. Tapi kita vitamin C biasa, vitamin D yang harus tinggi. Kenapa? 2 minggu terakhir ini kita tidak ada matahari. Jadi vitamin D yang saya minum itu 5.000 unit. Yang ada ini baru 1.000 unit. Saya minum yang 5.000. Satu, kalau saya pikir karena saya sudah umur tua, ya kan? Yang kedua, tidak ketemu matahari. Tapi bagi masyarakat dengan 1.000 itu cukup.
Saya kira yang dikasih dari puskesmas rumah sakit itu 1000 unit cukup. Saya minum 5.000 ini 2 hari sekali, tidak boleh minum tiap hari karena terlalu tinggi. Nanti ginjal saya yang repot. Makanya saya minum air yang banyak. Nah, minum air yang banyak itu syaratnya sederhana. Ini hapus ya. Minum air yang banyak itu berapa banyak? Berapa liter? Sederhana saja itu 30 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau saya berat badannya 65 kilo, tinggal 30, saya kan butuh 1,95 liter. 2 liter lah per hari. Cukup. Om Agus ini berat badannya berapa? Sekarang 100,5. Ambillah 100 ya. Iya. Jadi 3 liter lebih. Makin tinggi berat badan. Makanya ini seberat gitu ya. Ya, ini contoh. Jadi saya ada yang kurus ini 2 liter. Jadi tinggal Pak Dinus berapa nih? Tinggal ini kan kata kuncinya ini. Saya minta ini disosialisasikan minum air. Kenapa? Virus, obat itu keluar melalui kencing. Kalau keringat tidak ada, ya melalui air seni. Nah, ini saya sudah saksikan. Saya minum pagi-pagi minum air panas, jangan air dingin, air hangat. Ya. Tambah lagi saya punya ini. Jadi saya minum vitamin D. Jadi konsep ini nanti kita akan bikin aturannya. Tolong. Yang menjadi persoalan kita dalam topik keempat yang akan kita bahas, bagaimana memperkuat ini. Bagaimana gugus tugas kelurahan ini diperkuatkan sederhana, pakai duit. Diperkuat dengan aturan edaran mau nanti bikin edaran surat tumpuk begini, kalau rupiahnya 0 itu kan percuma. Nah, jujur saja saya mendapat WA dari pemerintah lebih tinggi menanyakan kalau saya membuka kebobrokan kota ini kan namanya memalukan, ya kan tidak mungkin saya buat. Nah, saya omong internal sebentar. Bagaimana sumber daya itu diperkuat? Sederhana, prinsip biar media tahu. Kita ini sekarang darurat. Kota ini darurat. Ada 2 hal yang menentukan kita darurat. Yang pertama, kematian penyakit dan tingginya kasus. Itu sudah darurat. Yang kedua, bencana. Ada bukti-bukti. Dasar ini Dinas Kesehatan usul ke Bupati, Wali Kota, BPD supaya status kita ini status darurat. Kalau status darurat, maka uang biaya tidak terduga itu bisa dipakai. Dan di dalam keadaan darurat, saya mau beritahu saudara, uang lebih dulu daripada aturan. Bukan aturan, uang lebih dulu daripada aturan. Itu kunci dalam penanggulangan darurat. Uang lebih dulu, sumber daya, aturan belakangan. Makanya banyak orang yang memang celaka karena bikin aturannya keliru. Jangan rekayasa yang berlebihan. Rekayasa sesuai dengan aturan. Anda akan selamat. Misalnya, kalau kita kasih uang, di dalam ketentuan tidak ada untuk lurah, kita kasih lurah, gugus tugas, misalnya ambil 5 juta. Tidak salah, asal bikin alasannya kenapa. Ya, jadi uang lebih dulu. Jadi coba ini sebentar kita bahas ya, internal bagaimana mekanisme itu berjalan. Konsep ini kalau sudah jalan saudara, saya percaya kita bisa melakukannya dengan baik. Kemudian saudara, kalau konsep ini sudah, maka saya terpaksa nanti di tiap kelurahan atau RT RW itu dilakukan yang namanya PSBK, pembatasan sosial berskala kecil. Ada kriterianya. Kapan? Yang pertama, kalau tadi saya sudah tulis. Kapan kita sosial berskala kecil? Yang pertama, tingkat kematian. Ya. Tingkat kematian itu tiap hari ada kematian di RT RW. Tiap hari. Tiap hari ada penambahan. Yang kedua, tiap hari ada penambahan kasus. Nanti Dinas Kesehatan dan bikin dia punya kriteria. Ketiga, 50% penduduk di RT itu kontak. Jadi nanti Dinas Kesehatan begini, misalnya ambillah di Penkase, 50% penduduk di situ adalah kontak dari penderita yang ada di situ. Lockdown. Lockdown, tapi jangan bilang lockdown. Lockdown terlalu tinggi bahasanya. Karantina juga terlalu tinggi bahasanya. Kita ambil pembatasan sosial berskala kecil. Ala Kota Kupang. Apa itu?
Yang pertama, jam malam, jam 21 sampai jam 05 pagi. Nah, nanti kita bikin acara. Yang kedua, siskamling, kelurahan dan camat diberi wewenang cari sumber daya dari mana, dari masyarakat. Yang ketiga, mulai tanggal 9 atau tanggal 8 dan 9 Februari, operasi yang saudara jalankan sekarang dibawahi dengan surat peringatan. Warung, restoran, toko yang buka lewat dari jam ketentuan sudah tanda tangan lurah, tanda tangan camat. Bawa memang ini tanda terima. Satu yang pegang saya bilang, tidak usah ngomong banyak, tidak usah bentak, tidak ya, tantang. Lu ketahuan ini jam berapa? Jangan. Dia tantang, lu pegang satu, saya pegang satu. Bahasa yang di situ silakan kembangkan. Nanti tolong dari asisten satu bikin bahasa peringatan. Bagaimana buat bahasa peringatan? Bahasa temuan saudara adalah melawan surat edaran nomor sekian berupa. Berupa apa ini bagian hukum kita tahu, misalnya dia lewat masih membuka lewat dari jam, tidak taat pada protokol kesehatan, ya pokoknya yang ditulis tangan dia tahu, tanda tangan kali, sudah itu kita pilih tempat lain, nanti lama-lama 2 kali, ketiga tutup Pak, tidak usah repot-repot, 3 kali, 2 kali buat peringatan, di situ tulis bahwa peringatan ini yang pertama, andai kata sampai 3 kali saudara ditutup. Untuk selama-lamanya, tidak ada pembatasan. Beritahu dia penutupan izin operasi untuk seterusnya karena saudara mau. Yang ketiga saudara, ini pada media. Memang saya tidak ada wewenang tutup bank, tidak ada wewenang tutup toko. Tapi saya mau beritahu, hukum yang tertinggi adalah kepentingan umum. Saya bertindak sebagai wali kota atau wakil wali kota. Itu. Jadi kami semua dilindungi oleh hukum yang tertinggi demi kepentingan publik, bonum comune. Meskipun aturannya tidak ada, ya, tetapi kalau demi kepentingan publik, kepala daerah berhak buat. Dan saya merasa berlindung. Sampai dimanapun saya, karena saya demi kepentingan umum. Jadi kalau nanti Pak Wali Kota saya, asisten lurah, camat, ini pasar kios saya tutup. Saya bila mana? Saudara jangan khawatir, saya ada di belakang. Karena demi kepentingan publik, ya demi kepentingan publik itu hukum yang tertinggi Pak, bukan surat edaran dari mana-mana. Ya. Saudara tahu maklumat Kapolri, apa urusannya dia dengan kesehatan? Tapi demi kepentingan umum, publik ini semua terima. Modelnya begitu, kita pakai demi kepentingan publik. Jadi saya tidak takut. Ya, jadi tulis di publik bahwa kita hukum yang tertinggi dalam keadaan darurat adalah kepentingan publik. Kalau sudah mati tiap hari, kan saudara baca di sosial media, tiap hari bunyi sirene ke Batu Koa. Itu kan orang mengeluh mengatakan bahwa mati tiap hari di Kupang. Masa kita pemerintah tinggal lihat? Masa kota ini mah autopilot? Biarkan masyarakat sendiri yang mempilot ini. Tidak. Kita pakai Garuda ini untuk apa? Untuk mempilot, untuk membimbing masyarakat kemana. Jadi kalau sedikit kita bicara keras, ancam, bagi saya lain kalau kita sudah, kalau hanya sekedar itu saja, hanya sampai di mulut saja, Pak. Tidak ada dari hati. Karena tidak ada induk ayam kasih mati dia punya anak, tidak ada. Saya kira kalau ayam saja begitu, apalagi kita manusia. Saya kira saya dengan Pak Wali ini kan disumpah, Pak. Kamu semua juga disumpah untuk melindungi masyarakat demi kepentingan publik. Jadi apa yang kita buat ini demi kepentingan publik. Oke, jadi ini konsepnya. Jadi nanti bagaimana supaya konsep ini jalan butuh sumber daya. Sebentar kita ngomong bagaimana pemakaian sumber daya. Ada yang teman-teman media mau tanya tentang konsep ini supaya saya beralih ke topik yang lain. Ya, silakan. Iya Pak, untuk Kota Kupang ini dipertegas lagi bahwa memang sudah masuk darurat ya Pak. Jadi ditetapkan Kota Kupang darurat COVID gitu ya Pak. Iya pasti, bukan hanya darurat bencana. Darurat bencana. Bencana itu bisa bencana penyakit, bisa bencana alam, bisa bencana buatan manusia. Pokoknya, tetapi kan ada pembuktian. Dari Dinas Kesehatan kirim data, dari bencana, laporan bencana sampai dengan ini. Dan saudara, di kesehatan itu, ya, itu kita tidak pakai kalender tanggal, pakai minggu. Jadi kasus meningkat, kita ada 52 minggu di Indonesia, di dunia ini.
Dan itu secara internasional dikenal. Jadi sekarang ini minggu keberapa? Minggu ke-6, minggu ke-7. Sekarang ini. Jadi peningkatan kasus itu per minggu. Ya, case by weekly itu dalam dunia kesehatan sudah ada. Jadi minggu. Kalau badan penanggulangan ini pakai tanggal. Jadi bisa ketemu, bisa. Dan kita akan menetapkan nanti SK. Sudah sampai di mana prosesnya? Kita sudah siap, Pak. Sudah. Sudah. Ah. Sudah. SK sudah kemarin saya sudah parah. Berapa yang bertahan? Pak Bali? Iya, Pak Wali. Cepat. Beliau sekarang lagi diisolasi. Ya, minta supaya cepat keluar. Nah, kalau begini, ini saya mau ngomong sebentar. Baru saya ngomong. Jadi tolong di media. Tindak lanjut SK itu ada panjang ceritanya. Ya, ada lagi. Nanti kita tetapkan. Ya. Kalau untuk setelah ditetapkan sebagai darurat bencana, tentu ini juga harus ada alokasi dana untuk penanganan bencana. Ya, pasti. Berapa yang dialokasi atau yang disiapkan? Ada inilah data sementara ini kan katanya kita ada berapa 5M. 5M. Nanti kita hitung. Jadi kalau memang kebutuhannya lebih dari 5M, syaratnya begini, ditentukan 5M itu untuk apa saja? Pengalokasian itu untuk apa? Pasti tidak lari daripada money, material, machine, method. Itu tidak keluar dari situ. Dari 5M sama 1I, information. Nah, itu tidak mungkin keluar dari situ. Penanganan darurat itu ilmu itu. Jadi untuk manusia siapa-siapa saja, termasuk berkoordinasi. Ini kalau lurah dikasih konsep begini, di bawah koordinasi camat ini kasih. Jangan kasih honor saja Pak, dikasih biaya pulsa saja, mereka akan urus dengan baik. Mereka juga tidak menuntut berlebihan. Kita di kotanya ada standarnya. Satu hari keluar itu berapa? 100.000 kok 150. Ikuti saja standar itu, tidak akan banyak. Mereka juga tidak, masa kalau mau curi itu miliar, jangan yang 5 juta. Biaya pengacaranya mahal. Iya. Biaya pengacara lebih mahal. Pengacara lebih. Jadi saya yakin kita jangan bekerja dengan curiga pada orang. Saya tidak pernah mencurigai pada orang. Asal saya beri aturannya ini, ini, lalu kita awasi. Saudara lihat, kenapa saya turun sebelum saya sakit itu? Sebetulnya tujuannya sederhana. Apa kearahan saya tentang prokasi itu dan konsep isolasi mandiri itu jalan? Ternyata semua puskesmas jalan. Makanya saya di koran sebelum saya apresiasi mereka. Saya cuma omong Pak. Memang tugasnya kepala daerah itu cuma omong. Ya kan? Nyatanya mereka bisa ikuti. Karena saya juga ngomong tidak keluar dari real. Omong sesuai dengan protokol yang benar. Ternyata bagus. Begitu. Ya. Terkait dengan PPKM berskala kecil di tingkat kelurahan. Iya. Ini kan menarik dan ini mungkin yang pertama ditonton diimplementasikan dengan baik. Nah, apakah ini juga nanti akan didukung dengan anggaran sehingga para ketua-ketua RT juga ikut terlibat langsung di dalam proses pelaksanaan PPKM? Ya. Oke. Pasti kita keikutsertaan mereka nanti kita rumuskan. Yang pertama, mereka harus punya data yang sama. Jadi data di puskesmas, di kelurahan, ya buktinya di RT RW itu tadi, by name, by address, dan by nomor HP. Itu sudah pasti punya. Nah, itu yang namanya gugus tugas kelurahan. Dan nanti dirumuskan. Makanya sebentar mereka pimpinan OPD yang merancang menghitung berapa kebutuhan. Harus biar sedikit supaya menghargai mereka. Itu mereka akan rajin melaporkan. Dan yang kedua adalah 3M tadi. 3M ini kan yang M yang ketiga itu kok menghalangi kerumunan orang kan. Nah itu saja, itu tugasnya mereka. Kalau pakai masker kan otomatis Pak. Cuci tangan juga belum tentu dia tahu. Tapi M yang ketiga itu adalah menghalangi kerumunan. Nah ini kasih kepala wilayah tugas itu Pak. Mereka akan ikut. Saya percaya. Biar dia RT tapi dia punya kepemimpinan. Di kota ini Pak. Saya kira saudara tahu betul, RT itu punya leadership. Leadership itu adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Itu mereka punya, biar dia tidak tamat SMP, dia diangkat, legitimasinya dia dipilih, dan dia punya wibawa. Apalagi kalau dia tuan tanah di situ, dia tokoh agama, kehidupan agama sosialnya bagus, kehidupan ekonomi, orang akan dengar dia, dan bahkan orang takut. Nah, saya memberdayakan RT RW saya ini. Kan kita kasih mereka biaya personal yang tidak banyak, berapa? 3
Berapa juta? 3,7 juta. 3, berapa itu? 3,7 4 juta. 4,5 juta kalau itu. 4,5 itu Iya. memang tidak banyak. Tapi saya mau memberikan satu penegasan. You boleh dapat hak, tapi kewajiban you. Memang sekarang belum ada. Tapi nanti pasti uangnya sudah ada di anggaran, tidak hanya karena prosedur administrasi. Ya. Tapi ya, saya mau katakan sekali lagi, dalam situasi emergensi, uang lebih dulu daripada aturan. Dirancanglah aturan. Nah, sebentar kita bahas itu. Begitu. Ada lagi dari teman-teman media? Cukup ya? Baik, jadi kesimpulannya begini untuk teman-teman media. Yang pertama, saya sembuh itu ya karena memang protokol kesehatan, disiplin diri saya yakin saya cukup tinggi. Yang kedua, konsep ini one in two ini akan kita matangkan dan ditindaklanjuti dalam bentuk edaran dan keputusan balik kota. Tapi nanti sebelum konsep itu keluar, kami dulu bahas. Yang ketiga adalah tentang sumber daya untuk gugus tugas kelurahan. Itu perlu ada, tapi kalau status darurat bencana ini sudah ditetapkan, maka segala-galanya akan kita permudah. Kalau ada kekurangan anggaran, ya nanti kita bahas. Ya, melalui petunjuk wali kota, ya, kalau memang terpaksa kita pakai mendahului, saya kira tidak salah, karena aturan memungkinkan. Ya, jadi kita tidak perlu takut kalau mau pakai mendahului, karena memang aturannya memungkinkan. Gitu. Tapi yang penting kita punya dasar. Nah, topik yang terakhir adalah sebentar kita bicara tentang vaksinasi internet. Saya kira itu saja dulu untuk teman-teman media. Terima kasih banyak. Supaya kita istirahat, mari kita, kalau tidak ada pertanyaan, ya mari kita minum dulu. Habis itu baru kita yang internal. Oke, mari silakan minum dulu, mari. Topik yang berikut saya mau bicara tentang persiapan